Kita akan melakukan praktikum titrasi asam basa. Setelah itu kita akan masukkan HCl yang sudah diukur ke dalam labu LMR. Udah. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir. Saya Rafif dari kelas 12. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum titrasi asam basa. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikannya dengan larutan lain yang memiliki konsentrasi yang sudah diketahui. Nah, pada titrasi asam basa, titik ekivalennya adalah ketika asam atau basa dinetralkan dengan asam atau basa lainnya dengan ciri perubahan warna yang disebabkan oleh adanya indikator. Dan pada kali ini kita menggunakan salah satu indikator yaitu phenolphthalein. Untuk melakukan praktikum ini, kita membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. Pertama, HCl atau asam klorida yang tidak diketahui konsentrasinya. Kedua, indikator phenolphthalein. Ketiga, padatan NaOH. Keempat, 2 botol Aquades. Dan alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum ini adalah sebagai berikut. Labu ukur, gelas kimia, gelas ukur, 2 labu Erlenmeyer, dan Kaca arloji. Serta neraca dan spatula serta batang pengaduk. Nah, langkah pertama dalam melakukan titrasi adalah kita harus memiliki yang namanya larutan standar. Apa itu larutan standar? Larutan standar adalah larutan yang telah kita ketahui molaritasnya atau konsentrasinya. Dalam hal ini kita akan membuat larutan standar dari padatan NaOH. Kita membuat larutan standar, kita harus menghitung dulu berapa banyak NaOH yang kita butuhkan. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus molaritas. Rumus molaritas adalah M sama dengan gram per ml kali 1000 per mililiter. Nah, mililiter di sini adalah mililiter H2O atau Aquades yang akan kita gunakan untuk melarutkan NaOH. Karena yang akan kita cari adalah gram NaOH, maka kita bisa rubah rumus tersebut menjadi M kali ml kali ml per 1000. Nah, molaritas yang ingin kita capai adalah 0,1 molar. Lalu MR dari NaOH itu sendiri adalah 40 dan jumlah larutan yang akan kita buat adalah 100 ml. Maka kita dapat menghasilkan 0,4 gram NaOH. Maka kita harus menimbang NaOH sebanyak 0,4 gram. Maka kita siapkan dulu neracanya dan kita timbang sejumlah NaOH dengan perhitungan tertentu. Kita letakkan kaca arloji di atas neraca, lalu kita nyalakan neracanya. Setelah itu kita terkan sehingga menunjukkan angka 0. Lalu kita timbang sejumlah NaOH, padatan NaOH. Kita timbang sejumlah NaOH dan kita masukkan ke labu ukur. Masukin. Lalu kita masukkan sejumlah Aquades hingga mencapai batas yang ada di labu tersebut. Masukin.
Kita tambahkan Aquades sampai mencapai garis batas. Dan ingat, untuk menambahkan Aquades tidak boleh sambil dipegang, karena itu akan menyebabkan kesalahan paralaks dalam pengukuran. Sehingga kita harus letakkan di tempat yang datar dan melihat dari ketinggian yang level. Nah, lihat. Kita sudah dapat larutannya, kita tinggal kocok sehingga NaOH-nya larut. Nah, kita telah mendapatkan larutan standar. Berikutnya adalah kita melakukan titrasi asam yang tidak diketahui molaritasnya atau konsentrasinya dengan menggunakan bantuan dari larutan standar ini. Kita siapkan buretnya. Lalu kita isi dengan larutan standar hingga mencapai batas tertinggi, yaitu batas 0, sehingga larutan yang ada di dalam buret ini berjumlah 50 ml. Ya, oke. Setelah kita masukkan larutan standar ke dalam buret, kita sesuaikan dulu volumenya sehingga mencapai tepat 50 ml. Selanjutnya, kita akan masukkan HCl ke dalam gas ukur sebanyak 50 ml. Setelah itu, kita akan masukkan HCl yang sudah diukur ke dalam labu LMR. Setelah itu, untuk melihat hasil akhirnya, kita akan menambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 2 tetes. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah meneteskan larutan standar ke dalam asam yang ada di Erlenmeyer ini. Oke? Dan caranya adalah kita meneteskan sedikit demi sedikit larutan standar ke dalam larutan yang akan kita cari tahu konsentrasinya. Namun sebelum itu, yang patut kita ketahui dan kita tekankan adalah perubahan dari larutan ini ketika dia mencapai kesetimbangan dengan basanya, dia akan berubah menjadi agak pink, agak merah muda. Nah, oleh karenanya kita harus melapisi bagian bawahnya dengan sesuatu yang berwarna putih. Kita lapisi dengan kertas seperti ini sehingga kita bisa melihat perbedaan warnanya. Lalu kita posisikan tangan kita seperti ini dan kita tetesi sedikit demi sedikit dengan cara hati-hati. A few moments later. Udah deket kalau gitu. Nah. Ketika cairan dalam labu Erlenmeyer telah berubah menjadi pink atau ungu, maka larutan tersebut telah mencapai kesetimbangannya, telah mencapai titik ekivalennya. Dan setelahnya kita hitung dulu berapa volume yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesetimbangannya. Di sini disebutkan 8,4 ya. Dari volume yang digunakan untuk mencapai titik ekivalen dari larutan asam, kita bisa menghitung konsentrasi dari larutan asam tersebut. Dari praktikum yang telah kita lakukan, volume larutan NaOH yang digunakan dalam titrasi adalah sebanyak 8,3 ml. Maka V NaOH dengan 8,3 ml. Sedangkan konsentrasi larutan NaOH yang telah kita buat menjadi larutan standar adalah 0,1
1 molar. MnOH sama dengan 0,1 molar. Sedangkan larutan HCl yang kita gunakan dalam titrasi adalah 25 ml. HCl sama dengan 25 ml. Dari data tersebut, kita dapat menentukan molaritas dari HCl atau konsentrasi dari HCl dengan rumus sebagai berikut. M1V1 sama dengan M2V2. M1 adalah molaritas NaOH, V1 adalah volume NaOH, M2 adalah molaritas HCl, dan V2 adalah volume HCl. Berarti, apa yang kita cari adalah M2. Dengan begitu, kita bisa rubah rumus ini menjadi sebagai berikut. Lalu kita masukkan data-datanya. M1-nya 0,1 dikali volumenya 8,3 liter per 25 ml. Maka hasil yang didapatkan dari perhitungan ini adalah 0,033 molar. Jadi kesimpulannya, molaritas atau konsentrasi larutan HCl yang kita lakukan titrasi adalah 0,033 molar. Demikian praktikum titrasi asam basa yang dapat kita lakukan hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang ingin melakukan titrasi asam basa. Dengan demikian, berakhir pula sesi kali ini. Saya Haidir. Saya Rafif. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.